ketika berdakwah, khatib dulu sejak remaja juga begitu, dan banyak orang-orang pendahulu-pendahulu kita, sebagaimana para tabi'in, kemudian jadi para sahabat Nabi, mereka menjadi orang-orang besar karena apa? Karena satu prinsip hidupnya, ingin berdakwah, meneruskan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu syaratnya dalam berdakwah itu ikhlas saja karena Allah. Nanti soal teknis Allah dan malaikatnya yang akan membimbing kita semua. Terkait keikhlasan dalam berdakwah, khatib ingin mengajak para jamaah untuk merenungkan kata-kata Abu Uthman Al-Maghribi tentang ikhlas yang dinukil dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Katanya, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ikhlas adalah melupakan pandangan manusia dengan terus-menerus memandang kepada Sang Pencipta. Ini mengandung makna yang sangat mendalam tentang hakikat keikhlasan, di mana kalau kita nanti berdakwah dengan menyebarkan konten, nggak usah berpikir harus banyak followernya. Di awal-awal lakukan saja, dan kalian bisa masuk surga hanya dengan jempol kalian. Dan kalian juga bisa masuk surga dengan barangkali pulsa hanya Rp20.000, di mana kuota kalian gunakan untuk memforward nilai-nilai kebaikan dalam berdakwah. Nggak bisa bikin video bapak-bapak, sudah terlalu tua, tapi sudah ingin berdakwah dari sekarang. Terlalu banyak cara untuk berdakwah. Dan orang sekarang lebih banyak membaca di WA-nya, di media sosialnya, ketimbang mendengarkan di masjid-masjid. Bahkan kadang sudah khutbah Jumat seperti ini, masih tidur. Tapi kalau WA, dia baca. Artinya apa? Bahwa kesempatan untuk berdakwah itu sangat besar. Dan ketika Anda berhasil mengembalikan orang Islam menjadi Islam lagi, maksudnya menjadi lebih taat lagi, Allah siapkan buat kita semua kendaraan mewah di surga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai humurun na'am, unta merah. Kalau sekarang barangkali merahnya merah Ferrari atau Lamborghini yang berwarna merah untuk kendaraan kita di surga. Artinya bahwa dalam berdakwah itu mudah. Kata kuncinya adalah ikhlas. Ya, dalam berdakwah tidak jarang pendakwa menghadapi berbagai tantangan seperti penolakan, cemoohan, atau bahkan ancaman. Karena sering berdakwah di grup diancam untuk dikeluarkan dari grupnya. Tinggal pola kita saja bagaimana cara menyampaikan kebaikan. Dengan ikhlas, seorang dai akan tetap teguh dan sabar dalam menyampaikan dakwahnya. Karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah ridhonya Allah, bukan pengakuan atau penilaian manusia. Misalnya hanya sekedar memforward jadwal pengajian, jadwal kajian ada di sana. Mungkin dari 100 member dari grup itu tidak tertarik kecuali satu orang. Yang satu orang ini kemudian haus ilmu, dan akibat Anda memforward berikut link lalu dia mendengarkan YouTube-nya, dan dia kemudian kembali kepada agamanya, dia mendirikan sholat, dia menunaikan zakat, dan dia ingat kepada Allah, lalu memperbaiki rumah tangganya. Semua kebaikan yang orang itu lakukan, hanya dengan jempol tadi Anda mendapatkan semua pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajiban kamu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapatkan hidayah, bukan. Bukan kewajiban Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dari 3 tingkatan hidayah, tugas Nabi sebetulnya cuma 3 tingkatan hidayah yang paling terakhir. Hidayah al-bayan wal irsyad. Cuma itu. Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Nabi tidak bisa memberikan hidayah yaumul qiyamah. Yang bisa dilakukan oleh Nabi hanya hidayah al-bayan. Hanya memberikan keterangan. Ya, penjelasan. Wal irsyad. Kemudian bimbingan. Selebihnya kamu mau pilih yang mana? Ini jalan surga, ini jalan neraka. Ini jalan keberuntungan, ini jalan kerugian. Pilihannya kembali kepada hati kita semua.